Ya, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Gigi Stefani, dan juga sejawat sekalian yang telah hadir menyaksikan webinar ini. Perkenalkan, saya Dr. Sarah Khairani Zakira, selaku moderator pada webinar ini. Kami dari Medication akan menyelenggarakan webinar yang berjudul The Essence of Branding for Health Worker. Nah, saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Stefani Cecilia Munte, Magister Ilmu Komunikasi. Saya akan bacakan CV dari beliau. Sebentar. Dr. Gigi Stefani menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran dan juga meraih beberapa penghargaan. Dan juga beliau menempuh pendidikan S2 di Bunda Mulia University dengan banyak penghargaan juga yang beliau capai. Kemudian setelah menempuh pendidikan S2, beliau juga menempuh pendidikan Indonesian Professional Speaker Academy sebagai public speaker. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih adalah beliau sebagai awardee dari Social Innovation Accelerator Program by DICE, British Council UK, and Social Value UK, dan juga beliau juga adalah None Jakarta pada tahun 2017. Pengalaman-pengalaman beliau yang lain adalah tentunya beliau merupakan founder dari Medication, Medical Talk and Communication ini, dan juga beliau telah pernah menjadi beberapa speaker di beberapa acara. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan mempersilahkan narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Stefani Cecilia, yang akan membawakan materi pada webinar kali ini. Kepada Dr. Gigi Stefani, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, kelihatan nggak? Kedengeran ya? Kedengeran mungkin saja. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini. Ini kita virtual gathering pertama kita di Medication, dan di sini kita sifatnya santai aja, nggak usah kaku-kaku banget juga, karena kita di sini sifatnya lebih ke sharing-sharing. Nah, di malam hari ini, aku berkesempatan untuk sedikit sharing tentang beberapa topik, salah satunya yaitu branding untuk health worker. Izin share screen ya. Sebentar. Oke, ini ya. Topik kita pada malam hari ini yaitu adalah the essence of personal branding for health worker. Pastinya kan selama pandemi ini banyak tenaga kesehatan yang mungkin sudah kelelahan ya, atau mungkin sudah mencapai limit nih untuk tahu lagi apa itu namanya branding, ataupun untuk benar-benar memperbaiki kualitas diri kita. Karena kan tuntutan di pandemi ini sangat banyak, terutama untuk para dokter dan juga perawat ya khususnya. Tapi ternyata personal branding ini sangat-sangat membantu kita untuk future career kita juga bagi seluruh kalangan health worker ya. Jadi nggak hanya dokter aja atau perawat aja, tapi juga seluruh kalangan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit sharing, sebetulnya kenapa sih tenaga kesehatan zaman now atau medicationer semua di sini itu butuh yang namanya personal branding atau branding. Karena pastinya udah dimana kita udah terkena pandemi seperti ini, kita akan selalu dituntut untuk memberikan high performance. Jadi nggak hanya untuk dokter dan perawat saja, tapi seluruh tenaga kesehatan. Apalagi di era pandemi seperti ini, tenaga kesehatan itu punya
peran yang sangat krusial sekali gitu untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Kalau kita pelayanan yang kita berikan itu jelek, pasti pasien juga akan lebih menuntut dan sekarang itu zamannya sudah serba transparan, di mana pasien juga udah lebih kritis untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kesehatan. Nah, selain itu, kita juga sudah memasuki yang namanya revolusi industri 4.0, di mana itu tadi pasien sudah mendapat informasi dengan cepat dan mudah, adanya Internet of Things ya. Kemudian ini karena saya juga dentis, itu akan ada tantangan dari tenaga kesehatan luar Indonesia. Nah, sedikit informasi aja bahwa beberapa minggu yang kemarin itu sempat ada wacana dari Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menteri, beliau mengatakan bahwa atau mengusulkan adanya izin diperbolehkan bagi tenaga kesehatan luar Indonesia untuk bisa berpraktik di Indonesia. Cuman sampai sekarang itu masih pro dan kontra. Nah, dengan pernyataannya seperti itu, tentu akan membuat tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan Indonesia supaya kita bisa tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan bisa bersaing dengan tantangan di luar Indonesia ataupun tenaga kesehatan di luar Indonesia. Nah, selain itu, peralatan dan teknologi itu pasti semakin berkembang ya. Sekarang sudah ada telemedicine, kemudian artificial intelligence, terus kemudian banyak sekali teknologi-teknologi yang memudahkan pasien itu untuk tahu informasi kesehatan. Dan sekarang, karena berkembangnya teknologi, seluruh pelayanan kesehatan itu bersifat patient-centered, atau pasien ingin diutamakan terlebih dahulu. Nah, selain revolusi industri 4.0, kita juga memasuki era society 5.0. Nah, ini juga kurang lebih sama, cuman terms-nya agak berbeda. Nah, Society 5.0 ini, di mana masyarakat itu super pintar. Teknologi seperti Big Data, Internet of Things, atau IoT, kecerdasan buatan atau AI tadi, dan robot itu menyatu ke dalam setiap industri dan di seluruh segmen sosial. Jadi, contohnya itu ada di negara Jepang. Jadi, di mana seluruh industri itu sudah menyatukan atau mengintegrasikan teknologi dan juga manusia gitu. Sehingga manusia itu tenaga atau human resource-nya itu lebih dikecilkan dan didominasi oleh bantuan dari teknologi. Nah, maka dari itu, terms era society 5.0 ini mengatakan bahwa transformasi digital itu telah mengubah berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat dan kalangan industri. Jadi kalau begitu gimana caranya tenaga kesehatan itu kita bisa tetap survive dan juga bersaing di era seperti ini, khususnya di era pandemi seperti ini, karena banyak sekali tenaga kesehatan yang istilahnya mengalami tantangan dan juga beban kerja yang lebih berat dari sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa activities which are generally identified, development of professionals such as their knowledge, skills, and abilities development are not enough to succeed on the market. People as professionals need to be visible, recognizable, and appreciated. Jadi, beberapa kegiatan kita sebagai tenaga kesehatan atau profesi kesehatan itu harus bisa dilihat, harus bisa dikenal, dan juga dihargai oleh pasien dan juga masyarakat di luar sana tentang betapa pentingnya profesi kita ini. Nah, jadi kalau begitu gimana nih di era zaman sekarang, ya kan, bagaimana kita bisa menjadi stand out di antara tenaga kesehatan lainnya? Bagaimana kita bisa cepat dikenal oleh pasien ataupun masyarakat di luar sana? Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan branding yourself, branding ourselves, atau branding itu sendiri. Nah, branding ini berbeda terms-nya dengan marketing atau istilahnya menjual nilai jasa kita atau menjual service kita. Nah, di sini ada beberapa terms. Personal branding is all about delivering something of value to a customer and delivering it in such a way that it creates an emotional connection with that customer. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver nilai kita atau nilai jasa kita atau keunikan diri kita, dan itu membuat hubungan emosional kepada customer atau pasien kita. Nah, ada terms lainnya juga. Personal branding is the process of introducing yourself as a brand
thinking about how you appear to others, particularly in a work context, and how you develop this. Your brand is your reputation, how other people would describe what you stand for, and what makes you stand out. Jadi, bagaimana kita bisa membangun reputasi kita berdasarkan keunikan dan kelebihan kita, apapun profesi kesehatan yang kita jalani. Nah, kenapa personal branding ini sangat penting untuk tenaga kesehatan? Jadi, kalau kita telusuri lebih dalam ya di kode etik kesehatan untuk beberapa tenaga kesehatan, pastinya tenaga kesehatan atau profesi kesehatan itu tidak boleh memarketingkan atau mempromosikan jasa yang mereka berikan gitu. Nah, itu adalah disebut dengan marketing. Nah, tetapi kalau branding, terms-nya atau definisinya itu beda. Kalau kita lihat di sebelah sini, marketing itu di mana kita itu menawarkan dan memberikan offer yang sangat mengundang pasien ataupun masyarakat untuk menggunakan jasa kita. Tetapi kalau branding, tanpa kita berkata-kata terlebih dahulu, pasien ataupun masyarakat itu sudah tahu siapa kita. Jadi reputasi kita atau image kita itu sudah terbentuk di benak pasien atau masyarakat. Jadi kenapa ini sangat penting? Pertama, makes you stand out to most patient. Jadi tanpa kita sadari, diri kita itu sudah dikenal oleh kebanyakan pasien. Terus kemudian, personal branding ini shows what you are passionate about. Jadi menunjukkan keunikan kita dan apa yang selama ini kita dalami. Lalu yang ketiga itu establishes your expertise ya. Ini salah satu contoh untuk dentist. Misalkan apoteker, tapi punya skill lain, misalkan sebagai content creator gitu. Jadi itu yang membuat diri kita berbeda dengan apoteker-apoteker lainnya. Lalu personal branding juga makes you memorable, keeps your social media or online profile highly valued, dan opens up opportunities. Nah, lalu bagaimana kita membangun personal brand diri kita? Yang harus kita ketahui yaitu adalah konten apa yang biasanya kita akan posting. Contohnya, kalau profesi kita itu adalah apoteker, misalkan konten-konten apa yang ingin kita dalami dan kita sajikan kepada target pasien ataupun target masyarakat supaya kita bisa lebih dikenal dengan apoteker yang berbeda ataupun profesi kesehatan lainnya. Lalu kemudian, what are your values and how do you want to get them across? Gitu. Value apa yang membedakan kita dengan tenaga kesehatan lainnya? Kemudian, who is your current audience and what kind of audience would you like to attract? Jadi pastinya seluruh masyarakat di luar sana itu akan tersegmentasi ke beberapa kategori. Nah, kira-kira ke arah mana kita akan mentargetkan diri kita gitu. Kemudian, what do you want to achieve with your brand? Apa yang ingin kita dapatkan dengan personal brand yang kita berikan kepada masyarakat? Lalu, what are you most knowledgeable and passionate about? Apa yang menjadi passion kita dalam menjalankan profesi kesehatan ini? Kemudian, what tone of voice would you like to use? How will you best communicate your message to your target audience? And who are you and what is your position in the industry? Jadi, bagaimana kita bisa berinteraksi dan membangun komunikasi kepada target audiens atau target market yang ingin kita tuju. Nah, mungkin banyak tenaga kesehatan yang belum tahu tentang skema ini. Jadi, di dalam dunia personal branding ataupun branding di ekosistem kesehatan, itu dikenal ada teknik yang namanya PDB Triangle, atau Positioning, Differentiation, and Branding. Jadi, untuk membangun sebuah brand yang baik, kita juga harus tahu positioning kita di mana, differentiation, apa yang membedakan diri kita, dan juga brand, apa value indikator atau apa yang membuat kita stand out. Nah, kalau di positioning ini adalah janji kita kepada pasien atau apa yang ada di benak pasien terhadap diri kita. Ini bisa berupa kepercayaan, keyakinan, dan trust dari pasien itu sendiri kepada kita. Nah, menurut Philip Kotler, positioning di sini itu diartikan sebagai the act of designing the offering or services and image to occupy a distinctive place in the target customers, benefits, and prices. Jadi, bagaimana kita mendesain sebuah penawaran diri kita atau jasa yang kita tawarkan kepada orang lain.
Nah, bagaimana kita caranya menyusun positioning ini? Pertama tadi, identifikasi target segmen yang relevan. Siapa yang ingin kita tuju, siapa yang ingin kita sasar. Calon pasien kita itu siapa aja sih? Gitu. Kemudian yang kedua, tentukan frame of reference pasiennya. Gitu. Kalau pasien yang ingin kita tuju itu pasien anak-anak, kebiasaan anak-anak itu seperti apa? Itu kita harus tahu. Kemudian merumuskan point of differentiation. Apa yang membuat kita stand out dibandingkan tenaga kesehatan lainnya? Gitu. Apakah misalkan komunikasi kita yang berbeda, atau misalkan penampilan kita yang berbeda, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita cari tahu. Lalu yang keempat, menetapkan keunggulan kompetitif atau dengan cara menggunakan bahasa pasien gitu. Dan meyakinkan pasien bahwa kita itu berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan pasien dan memberikan jasa kita, pasien itu akan langsung nyaman dengan kita. Nah, ini dia 5 dimensi positioning untuk jasa ya. Biasanya untuk praktik dokter. Yang pertama itu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Nah, reliability ini maksudnya adalah dedikasi kita dalam memberikan pelayanan jasa dan harus bisa diandalkan. Contohnya kompetensi dokter untuk menyuntik atau memberikan vaksin dan fasilitas yang mendukung itu benar-benar harus terlihat oleh pasien. Kemudian assurance, jaminan terhadap pasien. Contohnya sebelum kita melakukan tindakan, kita memberikan informed consent terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu adalah tangibles, wujud nyata. Contohnya penampilan kita, kemudian tempat kerja kita, dental unit untuk dentis, ruang praktek, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah empathy, bagaimana kita berkomunikasi kepada pasien. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, khususnya di masa pandemi seperti ini, karena pasien itu pasti akan mencari dokter di mana mereka ataupun tenaga kesehatan di mana mereka bisa merasa nyaman, karena saat masa-masa seperti ini, masa-masa di mana banyak sekali uncertainty, itu pasien akan merasa atau lebih cenderung terganggu atau mengalami mental yang kurang baik atau anxiety. Jadi, penting sekali supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Nah, yang kelima yaitu adalah responsiveness, di mana kita bisa cepat tanggap dalam pelayanan. Nah, kalau tadi sudah positioning, kita sudah tahu memposisikan diri kita gimana kepada pasien. Yang berikutnya yaitu adalah differentiation. Apa yang membedakan diri kita dengan tenaga kesehatan lainnya atau profesi kesehatan lainnya. Meskipun kita berbeda profesinya, tapi kan itu dibedakan karena kompetensi yang kita berikan. Tapi bagaimana kita bisa berbeda dengan profesi kesehatan yang sama? Nah, di sini diferensiasi didefinisikan sebagai upaya kita merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam offering atau services. Nah, jadi basisnya itu apa saja? Pertama, product differentiation. Nah, contohnya mungkin apoteker X berbeda dengan apoteker Y karena apoteker X ini memberikan obat-obatnya itu lebih agak sedikit berbeda dengan obat-obat yang diberikan apoteker Y. Jadi itu bisa jadi differentiation. Yang kedua, service differentiation. Kalau service ini, bagaimana kita bisa mendeliver jasa kita itu agak dibedakan dengan pendeliver yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, channel differentiation. Bagaimana kita membangun sosial media kita, bagaimana kita bisa memberikan edukasi lewat sosial media, YouTube channel, teleconsultation, website, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa membangun keunikan kita dan kelebihan kita dengan channel yang berbeda. Lalu yang keempat, yaitu adalah people differentiation. Jadi setiap orang pasti punya skill yang berbeda-beda. Ada yang satu pinter ngomong, pinter presentasi, ada yang satu lebih ke clinical skill. Jadi itu yang harus kita fokuskan. Disitulah kita bisa membangun differentiation kita. Yang kelima yaitu image differentiation atau karakter kita. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan tempat praktek kita sendiri. Contohnya seperti logo desain klinik kita, kemudian jargon tempat klinik kita. Nah, itu kita bisa diferensiasikan sedemikian rupa supaya itu bisa langsung kena ke benak pasien.
Nah, kalau tadi kita lihat di sini image differentiation antara tempat praktek atau klinik kita dan juga karakter kita. Nah, karakter kita bagaimana cara mencari tahunya? Yaitu adalah dengan the golden circle. Nah, apa saja the golden circle ini? Yaitu terdiri dari what, how, dan why. Jadi apa yang menjadi why kita gitu? Mengapa kita misalkan mengapa saya mengambil komunikasi, walaupun saya dokter gigi, tapi saya mengambil komunikasi. Karena misalkan saya suka sekali bidang komunikasi kesehatan, gitu. Nah, itulah yang bisa menjadi differentiation dari diri saya, supaya saya bisa berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Begitu juga dengan tenaga kesehatan di luar sana, gitu. Dan how-nya itu bagaimana kita bisa men-setkan ataupun menjelaskan diferensiasi kita itu dengan tindakan-tindakan ataupun pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Dan what-nya itu kita bisa tuang dalam setiap pelayanan yang kita berikan. Intinya, karakter kita itu harus simple, meaningful, dan juga fokus. Gitu. Jadi, bagaimana kita bisa membangun pribadi yang lebih kuat dan keunikan yang lebih kuat dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, yang dimana itu bisa meningkatkan kepercayaan pasien terhadap diri kita. Nah, di sini, biasanya di dalam ilmu marketing, itu ada yang namanya terms of differentiate or die. Jadi, pastinya di era zaman sekarang, di mana kita juga sudah bersaing dengan teknologi dan juga kecepatan informasi, banyak sekali pasien-pasien yang lebih kritis dan lebih mencari informasi yang sangat mendalam terhadap tenaga kesehatan ataupun misalkan dokter atau dokter spesialis khususnya. Nah, mereka pasti akan melihat review-review ataupun pengalaman-pengalaman dari pasien sebelumnya sebelum mereka memutuskan untuk konsultasi ke dokter ataupun tenaga kesehatan tersebut. Nah, untuk itu makanya kita juga harus paham ada yang namanya Red Ocean Blocks dan juga Blue Ocean Blocks gitu. Jadi bagaimana kalau di Red Ocean ini kita muncul di mana banyak sekali tenaga kesehatan lainnya yang menyediakan jasa yang sama seperti kita gitu. Jadi kita akan bersaing gimana caranya supaya kita bisa mencari perhatian dari pasien tersebut. Bisa dengan perang-perang harga, contohnya di klinik X, tarif vaksin X, harga segini, 5 meter dari klinik X, ternyata dari klinik Y, dengan tenaga kesehatan yang kurang lebih hampir sama, kompetensi hampir sama, tapi mereka harus bersaing, akhirnya mereka menaruh tarif dengan harga yang lebih rendah misalkan. Maka dari itu yang bisa disebut dengan backward reader attention. Jadi mereka mencari attention dari pasien supaya pasien mau ke klinik mereka, namun tidak dengan kualitas ataupun dengan branding yang kuat gitu. Nah, biasanya di Red Ocean Blocks ini, dia pertumbuhannya supaya mendapatkan pasien lebih banyak ataupun kepercayaan pasien, itu cenderung slow dan juga stagnan. Jadi dia, kurang bagus gitu, kurang stabil. Nah, berbeda dengan Blue Ocean. Kalau Blue Ocean ini, itu bagaimana kita bisa stand out. Kembali lagi, untuk stand out tadi, kita butuh branding yang kuat. Baik itu dari branding dari tenaga kesehatannya sendiri, dan juga branding dari tempat klinik ataupun apotek itu sendiri, atau vaskes itu sendiri. Lalu di Blue Ocean ini, dia itu bebas dari yang namanya kompetisi, karena dia sudah memiliki branding yang sangat kuat, sehingga pasien itu langsung percaya terhadap klinik ataupun tenaga kesehatan itu sendiri. Lalu dia juga meng-capture new demand, jadi pasiennya itu butuh apa, dia tahu bagaimana harus memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan dari pasien tersebut. Nah, intinya, di tahap differentiation ini, bagaimana kita bisa menjadi be the real you, gitu. Jadi kita memberikan promise kepada pasien supaya mereka juga percaya dengan diri kita, dan kita bisa memberikan posisi diri kita itu sedikit lebih gitu di benak pasien, dan pastinya pasien akan menganggap diri kita itu lebih beda dan juga lebih baik dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya yang sejenis profesinya. Nah,
Kalau tadi sudah positioning, differentiation, yang terakhir yaitu adalah branding. Brand ini sendiri adalah result dari realisasi positioning dan differentiation. Nah, kalau brandnya itu bagus, maka terciptalah good brand equity. Jadi di sini brand itu adalah value indicator. Seberapa kokoh atau solidnya value yang kita tawarkan kepada pasien. Gitu. Nah, fungsinya apa saja kalau brand yang kita miliki itu kuat atau klinik kita ataupun tempat praktik kita itu punya branding yang kuat. Pertama, fungsinya itu banyak nih ya, ada identification gitu. Jadi langsung jelas gitu. Kalau misalkan dokter yang suka anak-anak, meskipun dia bukan spesialis anak gitu, dokter yang ini, karena dia memang membrandingkan diri dia seperti itu gitu. Jadi lebih terlihat jelas di mata pasien. Kemudian practically, jadi kita nggak perlu menguras waktu dan energi lagi untuk menjelaskan apa sih kelebihan kita dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian garansi gitu. Jadi dimanapun kita praktek, kalau kita memiliki personal branding yang baik, pasien akan langsung nyaman dan langsung percaya sama kualitas kita. Meskipun itu vaskesnya itu yang bintang 5 atau mungkin yang agak kurang vaskesnya, tapi kalau personal branding kita baik, pasien akan langsung percaya sama kita karena kualitasnya. Lalu optimization, kita bisa menunjukkan kalau kita itu adalah best performer. Lalu selanjutnya characterization, jadi bagaimana kita mengkonfirmasi self-image kita di benak pasien. Lalu continuity, jadi bagaimana dengan personal branding yang baik, kita bisa melakukan kegiatan praktik kita, itu selalu continue gitu. Jadi pasien juga akan selalu mengenang kita dan juga langsung percaya sama kemampuan kita. Lalu hedonistik, bagaimana pasien itu merasa puas dan langsung terhubung dengan personal branding yang sudah kita bangun. Lalu ethical, jadi bagaimana kita juga bisa menjaga hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita gitu. Bahwa kita juga bisa meyakinkan kalau kita itu bukan istilahnya pesaing atau mungkin kita bisa membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, apabila kita bisa memiliki personal branding yang baik atau brand yang baik untuk tempat klinik kita atau vaskes yang kita miliki, kita akan bisa membuat sebuah brand equity. Brand equity ini adalah sebuah aset intangible yang dimiliki oleh sebuah brand karena value yang diberikan kepada pasien. Jadi, no matter what happen, pasien itu akan selalu percaya sama kita, gitu. Ibaratnya kayak KFC ya, misalkan ayam goreng KFC. Dimanapun ayam goreng KFC, karena kita mengingatnya itu adalah dari negara Amerika Serikat misalkan, maka dengan brand yang baik dan tercipta brand equity yang baik, dimanapun KFC berada, tetap saja image yang kita terima dari KFC ini itu akan selalu sama gitu. Nah, ini tadi dia, kalau kita sudah melakukan PDB strategi yang baik, terciptalah personal branding yang baik, dan akhirnya terciptalah intangible asset. Nah, di segitiga PDB ini, sebenarnya ada terms-terms lainnya, yaitu ada yang dinamakan dengan brand identity, brand integrity, dan brand image. Nah, sebetulnya apa sih ketiga hal ini? Kalau brand identity itu adalah dari brand ke positioning. Sebuah aspek yang konkret atau nyata atau tangible dari sebuah brand atau sebuah brand diri kita atau personal brand yang bisa divisualkan langsung oleh pasien gitu. Jadi kalau pasien itu mendengar nama kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, pasien itu bisa melihat ataupun membayangkan diri kita itu seperti apa gitu. Karena saking kuatnya nih brand yang kita miliki sampai pasien itu udah langsung tahu gitu, langsung bisa membayangkan diri kita itu seprofesional apa, seperti itu. Nah, selanjutnya brand integrity. Kalau brand integrity ini bagaimana pelayanan yang sesuai kompetensi yang kita miliki itu bisa kita komunikasikan terlebih dahulu kepada pasien. Jadi customer experience itu sebanding dengan customer expectation. Apa yang kita berikan kepada pasien itu sebanding sama ekspektasi mereka.
itu brand integrity. Dari positioning, bagaimana kita bisa memberikan promise atau memberikan janji kita kepada pasien, lalu ke differentiation, bagaimana kita sesuai nggak apa yang kita berikan itu ke ekspektasi pasien. Nah, kalau brand image, ini dari tahapan differentiation ke brand. Bagaimana dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya itu bisa muncul ataupun istilahnya benak apa sih diri kita itu di mata pasien gitu. Jadi gimana caranya si pasien itu kalau ngelihat diri kita tuh sesuai sama ekspektasi mereka. Nah, intinya sih kurang lebih gitu aja. Jadi, mari kita sama-sama bangun personal branding kita, bisa lewat sosial media, bisa juga lewat channel-channel lainnya, contohnya dengan YouTube channel, ataupun bikin konten, ataupun ikut kegiatan seminar lainnya, kolaborasi dengan yang lainnya, dan bisa memunculkan keunikan kita. Ingat, personal branding itu tidak relate dengan seberapa famous diri kita, seberapa banyak followers kita, ataupun seberapa dikenalnya kita di kalangan-kalangan orang tertentu. Tapi bagaimana kita bisa memunculkan ataupun menunjukkan keunikan kita yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini contohnya. Jadi sebagai GP, aku membuat medication sebagai personal brand juga, dan punya role sebagai public speaker. Jadi itu yang bisa menguatkan diri kita dan berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, the era of healthcare disruption has arrived. Jadi jangan lupa, don't forget to be uniquely different. Thank you. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan ke Dr. Sarah. Oke, terima kasih Dr. Stefani atas pemaparannya yang insightful sekali ya. Nah, ini Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke Q&A ya. Untuk pertanyaan pertama ini dari Nesya Mutiara, merupakan mahasiswi farmasi dari Universitas Pancasila. Ada 2 pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, apakah kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan pada saat memulai personal branding tapi tidak disadari? Silakan, mungkin bisa dijawab dulu, Dok. Oke. Bentar ya. Video dulu. Oke. Nah, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya itu tidak disadari, itu biasanya mencakup ini biasanya sih nggak certain gitu, nggak pasti gitu terhadap keunikan diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita ingin membrandingkan diri kita sebagai X, tapi apa yang kita kerjakan itu tidak memunculkan poin tersebut, sehingga akhirnya orang-orang itu malah jadi bingung dan akhirnya tidak percaya gitu. Persepsi yang ingin kita sampaikan kepada pasien itu tidak terdeliver dengan baik gitu. Jadi contohnya misalkan Nesya itu pengen dikenal sebagai apoteker yang ramah dengan anak gitu misalkan. Tapi Nesya tidak membangun konten-konten ataupun kalau saya buatkan PPHB atau APHB misalkan. Sorry ya, tidak membangun konten ataupun tidak menunjukkan kegiatan dengan anak-anak, jadinya orang-orang jadi tidak menangkap branding yang ingin Nesya berikan. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Terus ada lagi nih, Dok, untuk pertanyaan keduanya. Bagaimana cara kita tahu teknik personal branding kita berhasil dan brand diri kita dikenal sama pasien? Silakan, Dok. Mungkin biasanya cara kita tahu itu kalau pasien awal kita itu loyal dengan kita. Kalau sudah timbul loyalty atau mereka terus balik ke kita, biasanya mereka sudah nyaman dan mereka sudah menangkap personal branding kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu nggak bisa dijadikan patokan, biasanya tanpa kita sadari sudah banyak orang-orang yang mengenal kita dengan kemampuan kita tanpa kita beritahu mereka terlebih dahulu gitu, atau dikenal dengan words of mouth. Jadi satu pasien itu mereka langsung menceritakan keunikan kita dengan pasien lainnya, sehingga akhirnya kita tanpa sadari ternyata banyak yang setelah merekomendasikan diri kita. Jadi pertama loyalty, yang kedua recommendation.
Jadi biasanya kedua hal itu yang menunjukkan bahwa personal branding kita itu berhasil gitu. Selain itu juga mungkin bisa dengan cara invitation ataupun opportunity gitu. Jadi kalau misalnya kita sempat diajak menjadi misalkan pembicara ataupun ikut berpartisipasi atau kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang itu relate sama brand yang ingin kita tuju, nah biasanya itu juga bisa jadi tanda kalau personal branding kita itu sudah terdeliver dengan baik. Oke. Selanjutnya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis langsung di kolom chat box. Sejauh ini mungkin belum ada lagi pertanyaan ya dok. Mungkin dari saya nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu gimana sih caranya kalau ngebedain, ini kan medication ya, ada yang dokter, ada yang dokter gigi, ada yang perawat, ada yang juga apoteker. Gimana sih cara untuk komunikasi yang baik ke pasien sebagai salah satu branding kita dengan perbedaan profesi ini, gitu. Misalnya apoteker ke pasiennya gimana, mungkin ada kekhasan yang khusus-khusus, gitu. Itu dulu mungkin dok, silakan. Kalau misalkan cara khususnya seperti apa tiap profesi ya, itu sih sebenarnya lebih ke bagaimana mengenali pasien itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang differentiation, ini tadi basisnya kita bisa mendiferensiasikan diri kita itu berdasarkan produk ataupun hasil kerja klinis kita. Nah, pasti kan kalau beda profesi berarti kan beda produknya atau beda jasanya kan gitu. Itu udah jelas beda gitu. Nah, kemudian servisnya. Jadi bagaimana kita bisa dalam mendeliver itu, service yang kita berikan itu oke apa enggak gitu. Intinya kalau sudah beda profesi kesehatan, itu sih ya pasien udah bisa langsung bedain. Tapi kalau sesama profesi kesehatan, bagaimana kita bisa lebih stand out dibandingkan yang lainnya, nah itu tadi, ini bisa kita cari dengan product differentiation, service differentiation, channel differentiation, lebih ke social media, bagaimana kita bisa mengedukasi pasien, tapi tetap dengan kompetensi yang kita miliki masing-masing ya. Dalam arti dokter umum itu apa saja kompetensinya, misalkan apoteker apa saja kompetensinya gitu. Lalu people differentiation, bagaimana kita bisa membangun diri kita itu supaya tampil gitu di depan pasien, bisa dengan presentation skill, atau kalau kita suka anak-anak tadi ya, kita bisa caranya komunikasi kita dibedain dengan anak-anak gitu. Dan juga image differentiation. Nah, ini sih yang biasanya kita bisa bedain. Tapi kalau untuk komunikasi ke pasien, dari perspektif profesi kesehatan yang berbeda, nah itu sebenarnya kita harus tahu dulu posisi kita, ini dia. Nah, posisi kita gitu. Apa yang ingin kita deliver ke pasien itu. Kalau apoteker ya berarti pastinya bagaimana kita bisa memberikan instruksi, misalnya instruksi pemakaian obat yang baik kepada pasien. Nah, itu kita juga harus tahu pasien itu kalau istilahnya berkaitan dengan pengambilan obat, dia tuh kebiasaannya seperti apa. Nah, itu yang harus didalami lagi. Dan bagaimana kita bisa stand out dengan apoteker-apoteker lainnya, contohnya. Atau mungkin dokter kalau misalkan ingin memberikan perawatan, misalkan ingin menyuntik pasien gitu. Nah, itu kan kegiatannya sudah beda nih sama apoteker. Nah, maka dari itu, bagaimana kita bisa membedakan diri kita supaya pasien itu benar-benar kena sama kita dan percaya sama diri kita sebagai dokter dan langsung nyaman sama diri kita. Nah, itu kita bisa bedakan dalam service differentiation-nya. Jadi, intinya kalau kita ingin membedakan diri kita, maksudnya bagaimana kita berkomunikasi, ya kita kembali lagi harus tahu posisi kita itu di mana, apa profesi kita, kemudian janji apa yang ingin kita berikan kepada pasien, lalu kita bangun differentiation-nya dengan basis ini, 5 ini. Product, service, channel, people, dan juga image. Kurang lebih sih gitu. Oke. Kemudian
Mungkin untuk pertanyaan kedua ya dok, masih relate sama yang namanya branding. Kalau misalnya dari segi komunikasi nih, sebagai salah satu soft skill kita yang menentukan branding kita berhasil atau enggak. Nah, karena ini di era virtual kan, era semuanya pakai webinar atau semuanya harus dengan telekonsultasi ataupun dengan kita komunikasi sama sejawat kita harus via telepon ataupun via Zoom. Gimana caranya handling komunikasi itu jika ada mispersepsi atau salah paham gitu, itu menimbulkan salah satu konflik kan, yang tadinya branding kita udah bagus tapi ya gara-gara miskomunikasi itu jadi jelek lagi gitu, atau misalnya jadi turun kualitasnya. Itu gimana handlingnya? Silahkan dok. Ya, nah kalau itu sih berarti lebih ke ini lagi nih, people differentiation, ya, communication skill-nya. Nah, kalau misalkan di era ini kan pasti susah ya, kita bisa membangun rasa kepercayaan pasien gitu. Dan di dalam dunia komunikasi itu ada yang namanya netiquette skill. Ya, jadi bagaimana kita bisa beretika di dalam dunia online. Nah, biasanya kita bisa membangun kepercayaan itu pertama dengan periode kita berkomunikasi dengan pasien itu sendiri lewat online media ya, bisa itu WhatsApp, bisa itu telemedicine dan lain sebagainya. Seberapa sering kita berkomunikasi, dan apakah si pasien itu dia sudah merasa puas ketika kita sudah memberikan penjelasan. Nah, kalau pasien itu merasa tidak puas dan langsung kritis dan istilahnya tidak percaya dengan diri kita, sehingga akhirnya merusak brand yang sudah kita buat sebelumnya, maka dari itu penting untuk kita berikan unsur tambahan tadi, periode kita untuk bisa atau frekuensi kita berkomunikasi lewat online itu dilakukan sesering mungkin. Atau bisa juga dialternatifkan dengan istilahnya kita mengecek, atau istilahnya tanpa pasien tanya ke kita duluan, kita yang tanya duluan, gitu sih. Biasanya itu menandakan bahwa kita kita memberikan extra attention atau extra service ke pasiennya supaya mereka merasa nyaman dan lebih merasa safe gitu. Kalau takut terjadi apa-apa ya. Tapi kalau selama pasien itu merasa puas ataupun merasa tidak ada masalah, ya sepertinya sih sudah ya. Cuman yang harus diperhatikan itu di era pandemi seperti ini, pasti anxiety dari pasien itu akan lebih meningkat. Sehingga akhirnya kita juga harus pandai-pandai menggunakan kata dalam berkomunikasi di dunia online. Nah, jadi kita hindari menggunakan kata-kata yang sensitif. Contohnya langsung menyebutkan diagnosis penyakit, tanpa ada introduction terlebih dahulu gitu. Kemudian hal-hal sensitif lah yang membuat pasien itu merasa tidak nyaman. Dan kalau memang itu sudah kejadian, sebisa mungkin tadi kita repetitif untuk memberikan care yang lebih atau ekstra perhatian dengan menanyakan terlebih dahulu, atau istilahnya mengulangi ataupun menanyakan di akhirnya apakah pasien itu sudah mengerti apa yang kita jelaskan atau tidak. Kurang lebih sih gitu sih, Dok. Oke, sangat insightful sekali ya dok. Baik, mungkin sejauh ini juga udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Terima kasih dokter, mungkin karena waktunya juga sudah habis. Dari dokter ada kata-kata penutup sebelum kita menutup webinar kita ini. Silakan dok. Udah, intinya terima kasih sudah berpartisipasi di virtual gathering kita malam hari ini. Semoga gathering ini bisa memberikan insight yang baru untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Dr. Stefani atas penjelasannya, juga kepada teman-teman semua yang udah hadir di webinar kita hari ini. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, berakhir pula webinar dan diskusi kita. Saya selaku moderator juga izin pamit undur diri juga. Mungkin untuk webinar selanjutnya nanti kita akan umumkan lagi untuk virtual gathering selanjutnya, dan diharapkan mungkin teman-teman bisa lebih banyak lagi yang datang ya untuk meramaikan webinar kita. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber kita sekali lagi, dan juga kepada teman-teman yang udah menghadiri virtual gathering ini.
Kemudian demikian webinar medication kita. Semoga dapat memberi manfaat. Saya akhiri. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam semuanya. Terima kasih.